Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada video ini kita akan mencoba membahas tentang Microsoft Excel, di mana pembahasan untuk video ini yaitu tentang membahas Microsoft Excel fundamental, yaitu yang paling mendasar ya, atau bagi pemula. Di sini saya akan membagi menjadi 10 chapter ya, 10 chapter pembahasan tentang Microsoft Excel fundamental. Yang pertama insya Allah kita akan membahas tentang mengenal atribut Microsoft Excel. Jadi sebelum masuk kepada pembahasan-pembahasan yang lebih kompleks atau pembahasan mengenai rumus-rumus dan lain sebagainya, maka kita harus mengenal atribut Microsoft Excel itu sendiri. Jadi nanti kita akan membahas satu persatu ya, apa namanya dan fungsinya sebagai apa. Nah, itu nanti pada pembahasan di chapter 1. Kemudian di chapter yang kedua kita akan membahas tentang cara membuat table, database dan basic formula. Ini akan saya lanjutkan dulu ya. Kemudian yang ketiga, if function, concatenate dan find. Kemudian array formula, kemudian counting formula, kemudian sort and auto filter, kemudian advanced filter dan and conditional formatting, kemudian data validation dan consolidate, kemudian subtotal and simple chart, kemudian pivot table and pivot chart ya. Jadi ini 10 chapter yang akan kita bahas pada video ini. Baik, kita coba bahas sedikit ya, apa yang akan dibahas pada chapter 1, yaitu mengenal atribut Microsoft Excel. Sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan, bahwasanya sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih kompleks, yang memerlukan pemahaman atau rumus, maka kita harus mengenal dulu atribut Excel, nama-nama yang ada di Microsoft Excel beserta juga fungsi-fungsinya. Nah, nanti akan kita jelaskan ya sedikit ya fungsi-fungsinya, kemudian ini namanya apa. Jadi nanti ada yang namanya workbook, kemudian ada yang namanya worksheet, kemudian ada yang namanya toolbar ataupun toolbox ya. Nah, ini nanti apa yang dimaksud ini, dan ini apa, ruang lingkupnya apa di yang dinamakan workbook, misalkan worksheet ya. Jadi ini akan kita bahas pada chapter yang pertama. Kemudian di chapter yang kedua kita akan membahas cara membuat table, database dan basic formula. Nah, di sini sudah mulai masuk ya membuat table, database. Nah, ini sangat diperlukan tentunya ya. Jadi di dalam bidang apapun, misalkan nanti kita pasti punya database. Nah, database biasanya dibuat dengan table ya, dibuat dalam bentuk table. Contoh misalkan database di sekolah misalkan. Apa database-nya? Ya data siswa, kemudian nilai-nilai, ini database ya. Kemudian misalkan inventaris, nah ini database. Dan juga basic formula, jadi rumus-rumus basic ya, nanti juga akan dibahas pada chapter yang kedua ini. Atau pada perusahaan ya sama ya, data pegawai dan lain sebagainya, ini atau absensi. Nah, ini ada nanti di dalam table database ya, pembahasan table database. Kemudian selanjutnya di chapter yang ketiga kita akan, nah ini sudah mulai masuk kepada penggunaan rumus, yaitu if function ya, if function dan concatenate dan find ya. Nah, ini nanti sudah mulai masuk kepada perumusan ya, rumus-rumus udah mulai masuk ke rumus logika, kemudian masuk kepada rumus penggabungan dan juga pencarian data ya. Misalkan dalam database tadi banyak, kita ingin mencari apa yang ingin kita cari, maka nanti bisa menggunakan rumus
find ini. Selanjutnya di chapter yang keempat kita akan belajar tentang array formula, yaitu apa saja lookup, VLOOKUP, ya, and match ya. Horizontal lookup, ini vertical lookup ya. Nanti ini biasanya digunakan untuk menggabungkan beberapa data ya dalam satu buah rekap misalkan, tapi kita ingin bukan menggabung, kita ingin mengeluarkan data tersebut dalam bentuk satu tampilan ya yang sudah kita susun bentuknya. Dan ini biasanya digunakan untuk pembuatan raport misalkan ya. Nah, raport misalkan dalam rekap database itu kan banyak ya, ada nama anak, kemudian alamat, nilai. Nah, itu biasanya dalam bentuk rekapnya kan panjang ke samping atau ke bawah ya, tapi kita ingin mengambil misalkan per anak saja ya dengan satu tampilan. Nah, maka menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Begitu juga untuk slip gaji misalkan. Nah, ini juga biasanya dipakai rumus-rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Kemudian chapter yang kelima yaitu tentang counting formula. Ya, menghitung ya. Jadi misalnya rumusnya yang dipakai adalah count, sum, dan average. Nah, 3 rumus ini yang basic biasanya dipakai buat menghitung. Misalkan count ini menghitung jumlah konten atau isi yang ada, isi yang digunakan ya dalam Microsoft Excel dalam kolom atau baris ya. Kemudian sum ini jumlah angkanya, jumlah nilainya. Average ini rata-rata. Dan ini nanti juga akan dibahas nilai maksimal dan nilai minimal atau terendah. Kemudian di chapter yang ke-6 ada pembahasan sort and auto filter. Apa sort dan apa itu auto filter? Sort itu ya fungsinya adalah untuk mengurutkan data. Jadi data itu diurutkan. Nah, misalkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau diurutkan berdasarkan abjad, misalkan dari A sampai Z atau dari Z ke A misalkan. Nah, ini menggunakan sort. Kemudian auto filter ini untuk menyaring data, atau kita ingin memilih data apa yang ingin ditampilkan, itu aja. Misalkan dari banyak jumlah pegawai yang ada atau jumlah siswa, di sana kita ingin melihat pegawai atau siswa yang berjenis kelamin laki-laki saja, maka bisa menggunakan auto filter. Nah, nanti dia akan menampilkan data-data ya jenis kelamin laki-laki. Kemudian di chapter yang ketujuh ada pembahasan yang lebih lanjut tentang filter ya. Nah, tadi kan cuman pembahasannya satu kriteria ya, filter saringannya. Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi banyak, misalkan tadi jumlah data karyawan yang berjumlah laki-laki. Nah, nanti untuk di advanced filter ini lebih banyak lagi saringannya. Tadi mencari data karyawan yang berjumlah yang berjenis kelamin laki-laki dengan misalkan gaji di bawah 3 juta misalkan. Nah, maka semuanya akan muncul ya, maka semuanya akan muncul laki-laki dengan gaji yang di bawah 3 juta. Nah, jadi seperti itu. Kemudian conditional formatting. Nah, conditional formatting ini dulu mungkin sebelum adanya digital, kita biasanya menandai sesuatu hal yang penting itu menggunakan stabilo atau menggarisbawahi ya. Nah, sekarang di era sekarang ini, terutama di Microsoft Excel ini, data-data yang kita anggap penting misalkan, maka itu bisa kita warnai. Kalau di sini bisa berwarna misalkan. Misalkan kita ingin menandai data, misalkan nilai anak yang di bawah KKM misalkan, atau di bawah 7 atau di bawah 8, maka kita ingin menandai menjadi merah misalkan tulisannya. Nah, maka ini menggunakan conditional formatting ya.
Nah, ini contoh ya, yang masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita pakai menggunakan conditional formatting ini. Kemudian yang kedelapan, data validation and consolidate. Data validation ini gunanya untuk memvalidasi data. Jadi kita bikin satu data misalkan atau satu kolom, di mana kolom itu sudah kita masukkan rumus validate ya, rumus validasi. Contoh misalkan di dalam kolom itu kita sudah memvalidasi data yang data karyawan atau siswa. Ketika dia mengklik data itu, maka akan muncul data-data karyawan yang bisa di input misalkan. Jadi selain data yang sudah kita validasi tadi, misalkan ada 10. Selain 10 itu maka tidak bisa dia isi ya. Nah, begitu juga misalkan tanggal. Kita akan membuat atau menentukan bahwasanya agar data yang masuk pada pengisian ini khusus tanggalnya di bulan Juli saja misalkan. Maka kita bikin rumus validasi di sana. Sehingga orang yang mau input data di situ, maka dia tidak akan bisa mengisi data selain tanggal di bulan Juli. Misalkan dia pengen input bulan Agustus, misalkan 7 Agustus 2023, maka ditolak ya. Nanti ada laporan peringatan. Jadi sesuai dengan validasi yang kita bikin. Nah, itu fungsi data validation. Ya. Atau biasanya list ya, list nama misalkan. Jadi nama-nama yang bisa kita input sesuai dengan list yang dibuat. Misalkan ada 10 atau 20 orang, selain itu tidak bisa diinput. Atau item-item barang misalkan. Kita ingin menginput salah huruf satu aja nggak bisa dia. Jadi sesuai dengan data yang sudah kita validasi ya. Ada 20 item. Nah, selain di 20 item itu kita input di situ nggak bisa ya. Kemudian consolidate itu yaitu menggabungkan menjumlahkan beberapa data ya, menjumlahkan beberapa data. Ini biasanya dipakai ya, misalkan ada satu perusahaan ya, kemudian dia mempunyai anak-anak perusahaan banyak gitu ya. Nah, di sana dia harus menentukan dulu format, misalkan laporan keuangan harus sama. Jadi setiap anak perusahaannya harus menggunakan format yang sama. Sehingga ketika nanti dia ingin mengkonsolidate dalam Excel ini, maka dia akan bisa menggunakan rumus consolidate ini. Jadi tidak perlu dia menambah secara manual, tapi menggunakan rumus ini, maka insya Allah semua data-data yang sudah dia bikin ya di anak-anak perusahaan ini bisa dia lihat total keseluruhannya dengan menggunakan rumus consolidate. Jadi nggak perlu lagi ditambah-tambah atau manual ya dengan menggunakan rumus consolidate ini. Kemudian di chapter yang ke-9 kita membahas subtotal and simple chart. Nah, simple chart ini misalkan diagram atau grafik ya. Jadi kita akan bisa mengisi data, misalkan kita berapa diagram atau grafik yang pengen kita lihat, bagaimana sih misalkan tahun, tentukan tahun, misalkan dalam sekolah data peningkatan jumlah siswa misalkan ya, di tahun ini kita tulis aja tahun berapa. Nanti data itu yang sudah kita input dalam table ya, maka akan muncul nanti dalam chartnya ya, diagramnya. Nah, nanti ada pilihan bisa berbentuk bulat atau kotak panjang atau grafik yang seperti gelombang. Nah, ini macam-macam ada pilihan ya. Kemudian di chapter yang ke-10 kita akan belajar pivot table dan pivot chart. Nah, untuk pembahasan pivot table ini mungkin masih banyak di antara teman-teman yang mungkin baru mendengar istilah pivot table, dan sebagian juga pasti ada ya yang mendengar, tapi memang pivot table ini sebenarnya sudah masuk ke bukan fundamental harusnya, tapi di sini akan kita bahas sedikit ya, akan kita perkenalkan lah tentang pivot table dan pivot chart. Nah, inilah 10 ya
eh, chapter yang akan kita bahas pada pembahasan dalam video selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas setiap chapter dalam satu video, ya, dalam satu video. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa jelas, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita praktekkannya dalam kerja atau lingkungan kerja kita, sehingga memudahkan kita dalam menginput data, mencari data, dan merumuskan suatu data. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.